Ahmad Mahmud bin Haji Abdul Rahman, Syekhina Haji Mursyid bin Hasan, Syekhina Haji Abdul Wahab bin Haji Abdul Samad, Syekhina Haji Muhammad Muhammad Hamzah, Syekhina Haji Syafi'i Haji, Syekhina Haji Abdul Samad bin Muhammad, Syekhina Haji Muhammad Haji, Syekhina Haji Jamal Musa, Syekhina Haji Abdul Muqaddas, Syekhina Haji Sayyid Mizat, ini Haji Sayyid Sanan bin Haji Muhammad Saleh, Syekh Muhammad bin Arabi Abdul Salmani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bicara tentang amanah. Kemarin gunung langit nggak mau terima amanah, tapi akhirnya manusia mau terima amanah. Wa an Huzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yajma'allahu tabaraka wa ta'ala an-nasa fayaqumul mu'minuna hatta tuslaba lahumul jannah. Nanti Allah akan menghimpun seluruh manusia di padang mahsyar. Fayaqumul mu'minuna, saat itu orang-orang mukmin berdiri, hatta tuslaba lahumul jannah, sehingga mereka dekat dengan surga. Fayatuna Adam, mereka datang kepada Nabi Adam sallallahu alaihi fayaquluna ya abana istaftih lana jannah. Orang mukmin datang ke Nabi Adam, kata ada orang mukmin, wahai bapak moyang kami, tolong dong mintain bukain pintu surga. Itu udah ngumpul nih, tinggal buka doang. Nabi Adam mana Nabi Adam? Bapak kita kan Nabi Adam. Orang beramat lah kira-kira gitu. Ya abana, wahai bapak kami, tolong mintain bukain pintu surga. Fayaqulu wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Kata Nabi Adam, yang bikin anda keluar dari surga di dunia ini dosa saya. Nggak pantas saya. Kalau dikaitkan ke amanah, kata Nabi Adam, gua nggak amanah. Kata Allah kan, wala taqrabu hadis syajarah fatakuna minaz zalimin. Entar Adam, wakula minha ragadan haitsu itu mah di surga makan apa sih yang kamu mau. Tapi wala taqrabu hadis syajarah. Tapi ini satu pohon yang deketin. Amanah itu amanah. Tapi itu manusia kan pengennya sifatnya tahu. Kata Nabi Adam, kalau saya minta sama Allah nggak pantas, sebab dulu saya pernah dalam petik menyanyiakan amanah. Ente nih, kalau andai kagak deketin tuh pohon, tinggal di surga. Tapi gara-gara aneh makanya dia tinggal di bumi. Kira-kira begitu. Walaupun udah skenario Allah kan emang ini jalan fil ardi khalifah, itu sih mengajarnya. Adab Nabi Adam enggak. Nah, Nabi Adam, kalau kita mah siap, udah siap aja, udah 86 udah ya. Kalau kita minta siap, gue menCS sama Allah luar biasa. 86 udah. Nah, kemudian lastu bisahibi dzalik, saya nggak pantas. Saya nggak pantas untuk mengemban amanah, minta dibukakan kepada Allah, sebab dulu saya pernah menyanyiakan amanah. Idhabu ila ibni Ibrahim khalilillah. Pergilah kalian kepada anakku Ibrahim. Ibrahim itu kekasihnya Allah, khalilillah. Kalau kekasih yang minta mah pantas dah. Qala fayatuna Ibrahim, mereka semua datang kepada Ibrahim. Fayaqul Ibrahim, kata Ibrahim, lastu bisahibi dzalik, saya juga nggak pantas. Innama kuntu khalilan min wara. Saya itu jadi kekasih Allah udah ke belakang. Sebelumnya udah ada Adam, Idris, Nuh, Soleh, udah banyak, baru saya. Nah, saya pernah bohong 3 kali. Iya, dulu istrinya dibilang saudaranya yang ngajuin berhala Jakarta yang gede, diajak menyembah berhala Jakarta, ini sakim, saya sakit. Nggak pantas saya. Saya pernah nyanyiakan amanah. Jangan bohong, saya masih bohong. Waqulu minas shadiqin. Jadilah kalian orang-orang yang jujur. Tapi saya enggak gitu. Gimana kita itu? Gimana kita? Pantas sekali minta doain sama kita ya. Boro-boro minta pintu-pintu surga. Minta doa aja orang kagak percaya. Allahu akbar. Lastu bisahibi dzalik. Nah, yang
A'midu ila Musa alladzi kallamahu Allah taklima. Begini deh, coba ke Nabi Musa. Dia pernah ngomong langsung dengan Allah di dunia. Wah, semua punya kelebihan. Semua punya kelebihan. Dia pernah bicara langsung wa kallamahu Allah Musa taklima. Yang kata Nabi Musa, ya Allah saya pengen melihat engkau. Ayat tadi ya. Falamma tajalla rabbuhu il jabali kharra Musa sa'iqah. Kata dia, saya pengen lihat gue, kamu bisa ngeliat saya. Gini deh, ngeliat gunung aja deh. Kalau ngeliat gunung ente bisa kuat, ente bisa ngeliat gunung baru muncul aja kharra sa'iqah, pingsan Nabi Musa. Kalau bicara kallam Allah Musa taklima. Dia punya kelebihan, kata Nabi Ibrahim, ke Musa pernah ngomong langsung. Itu biasanya kalau kiai benar begitu ngomongnya. Kiai satu, saya lupa tuh kemarin di NU online, ada orang cerita tuh antara Kiai Said Agil, saya nggak masuk ini maksud Agil apa, dengan Kiai Ijtihad. Yang satu tukang ceramah, yang satu nggak pernah ceramah di ini. Akhirnya ada yang datang tuh, Kiai Said. Oke, kok ngomong mulu, kok Kiai ngomong, artinya juga ngomong nih ceramah, hati-hati yang dia. Dia 22 tahun di Mekah, semua ilmu ulama Mekah dibawa kemari. Kalau dia ngomong semua, kalau dia ngomong ketutup semua ulama ilmunya. Makanya ngomong. Satu saat dalam sebuah acara apa namanya NU, dia didaulat suruh ceramah. Orang pada bingung, dia bisa pakai nggak bagaimana ceramah? Pendek doang ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara ini semuanya orang NU kan? Iya, ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu doang. Tapi abis dia ngomong itu daerah mana begitu semuanya berbondong-bondong masuknya. Jadi yang tukang ngomong ketika diajak ngomong yang kagak ngomong justru hati-hati, ilmunya banyak. Nah, jadi kalau yang kagak ngomong, lo kalau ngundang ceramah jangan gua, mesti ya, enak. Begitu. Itu akhlaknya para ulama, akhlaknya para anbiya. No dia lebih panas. No lebih panas. Saya sudah mari Kiai, emang pasti gua sih. Emang gua itu mah kagak bisa aja mah. Salah alamat gua. Wah, enggak. Biasanya kalau Kiai itu kalau diajak ngomong pasti siapa? Wah, luar biasa tuh gitu. Luar biasa. Nah, gua sih Ilham Kiai Mahmud tuh nggak bisa ceramah, tapi muridnya hampir bisa semua. Kiai Jamat murid dia, Kiai Syukron murid dia, saya kadang-kadang ngomong murid dia, ya Sufyan Hadi murid dia, Juhri Yaqub murid dia nggak bisa ngomong, maka dia pernah ngomong begitu, lu kalau belajar ngomong boleh aja sama gua, ngomong Jamat sama Sofyan, Jamat Makmun maksudnya, dia kan ngomong atasnya Jamat sama Sofyan, dia ngomong yang muridnya, tidak ada ngomong ke Sufyan Hadi, bi saya suruh belajar ngomong sama Kiai, nggak usah, udah bisa, nggak usah, ya nggak belajar juga ya nih, dan begitu. Terus, Fayatuna Musa fakullas tu bisahibi dzalik. Dia datang kepada Nabi Musa, enggak. Saya pernah gampar orang sekali mati dulu. Kan ada tuh yang cerita Nabi Musa, Allah tuh mau ditampar sama Nabi Musa langsung mati. Yang akhirnya dicari, melarikan diri ke Mekah. Akhirnya pulang dijebak. Iya. Enggak, Nabi Musa nggak dijebak. Nah, tuh kabar Nabi Musa nggak? Saya juga pernah menyanyikan. Idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhihi. Pergilah kamu kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu kalamnya Allah dan ruhnya Allah. Kan punya kelebihan juga. Orang yang lahir tanpa gitu, orang yang lahir dalam darah batin begitu ajaibnya, hari itu hamil, hari itu gede, hari itu lahir. Cerita Maryam itu begitu, bukan hamilnya 9 bulan, gak seru. Datang malaikat Jibril, wa nafakhtu min ruh, aku tiapkan dari ruhku, kata Allah. Hari itu Maryam merasa hamil, hari itu besar juga. Sekian jam kemudian lahir. Nah, maka kata Nabi Musa, ke Nabi Isa, dia mau langsung. Kalau gue masih punya bapa, dia mau langsung dari Allah. Ada kelebihannya juga, maziahnya masing-masing. Nah, fayaqulu Isa lastu bisahibi dzalik. Saya nggak pantas. Akhirnya saya dijadiin Tuhan sama murid saya, berarti kan saya kagak sukses menemukan amanah. Nah,
Siapa kalau di Indian tuh yang orang murtad perempuan ya, Fatimah al-Murtadin katanya, yang nantang. Ada nggak di Al-Quran bilang bahwa Allah itu juru selamat di dunia? Sebagaimana di Injil Yesus juru selamat, kan kayak gitu ya. Ya kalau baca Al-Quran yang mau sama Injil mereka kagak ada. Tapi kalau pakai ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah ala rizqiha, Allah jamin rizkinya, ya ada. Tinggal bagaimana memahaminya. Ngajinya kurang banyak, kurang jauh. Kalau kata Gus Bah begini aja deh, saya punya Tuhan itu bikin langit dan bikin bumi. Anda punya Tuhan bikin apa? Orang Tuhan Anda lahir udah ada langit, udah ada bumi. Tuhan Anda lahir udah ada langit, udah ada bumi. Nah, maka Quran cuma bilang karena yaqulanit ta'am. Keduanya Isa dan Maryam yaqulanit ta'am, masih makan makanan. Kalau Isa yang dianggap Tuhan kagak makan, lemes. Kira-kira masuk akal nggak Tuhan lemes? Maryam yang dianggap Tuhan kalau kagak makan, lemes. Pantes nggak? Tuhan mana? Lemes, nggak makan. Begitu doang Quran tuh ngomongnya tuh. Karena yaqulanit ta'am. Dua-duanya masih makan makanan. Selama masih makan makanan, pertanyaan yang ngasih makanan dia siapa? Masuk ke dalam ususnya dari siapa? Kan gitu. Ya seakan-akan nih para nabi bilang begini, saya nggak pantas karena saya termasuk orang yang dalam petik. Mungkin secara adab, kita ngomong adab, Nabi mengatakan bahwa saya ada amanah yang tidak terlaksana. Walaupun dibanding kita, udah amanah bener dibanding kita mah. Kita mah yang kemarin tuh yang kata Nabi, akhirnya orang cerita si amanah, padahal di hatinya kagak ada iman sedikit tuh. Dia mau punya harta juga nyantunin hati. Mandi foto gitu. Tapi kita berpikir bahwa itulah orang paling dermawan, padahal belum tentu juga. Nah, jadi kalau pakai ukurannya kita, sebenarnya Nabi Adam pantas untuk minta dibawakan surga. Nabi Ibrahim pantas. Mereka lah yang merasa dirinya tidak pantas karena seakan-akan ada amanah yang tidak terlaksana. Nah, cuma jangan kemudian dibilang begini, oh berarti Nabi Ibrahim nggak amanah ya? Oh enggak, lu salah lu. Nggak begitu, enggak. Ini dari sisinya, tawaduk dari sisinya. Kalau kontenannya pakai kita, ya benas sama iwal ar, apa sumur, tahu dah. Posisi kita di antara langit dan bumi, bukan bumi kali sumur bisa. Kita dalam sumur, Nabi Ibrahim ada di langit. Udah jujur benar, Nabi Adam ya udah. Nabi Adam bilang begitu, saya ya bukan kehendak Nabi Adam, kan emang dari Allah, ini jailun fil ardi. Saya ingin kata Allah menjadikan di muka bumi khalifah. Emang kemauan Allah menjadikan di bumi. Bahwa prosesnya masuk surga dulu segala macam untuk memperkenalkan diri kita. Nanti lu di bumi ada musuh lu namanya iblis gitu. Nah, dah fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang kepada Nabi Muhammad. Itu cerita di hadis lain tuh, Nabi Muhammad kemudian sujud lama. Kata Allah, irfa rasaka ya Muhammad, is'al. Angkat kepalamu, minta. Ya Allah, saya minta supaya saya isfa. Siapa saja kamu mau berikan syafaat. Nabi Muhammad yang diperkenankan. Jangan bilang begini, berarti Nabi kalau Nabi Muhammad nyerah, siapa lagi yang disuruh coba? Orang terakhir dia. Kalau bisa Nabi Muhammad, saya bukan nggak pantas mau nyuruh siapa? Julham disuruh. Abu Bakar, kira-kira Abu Bakar kan bilang lagi. Tapi semuanya akhirnya bilang yang pantas Muhammad. Mungkin dalam penilaian mereka yang lebih amanah itu Nabi Muhammad. Kalau penilaian kita mau udah semuanya amanah, udah. Penilaian kita udah semuanya amanah, Nabi semuanya amanah. Cuma masing-masing mereka itu punya tawaddu. Muhammad yang lebih pantas sallallahu alaihi wasallam. Fayaqumu, maka Nabi Muhammad bangun setelah disuruh, fayu'dzanu lahu, maka diizinkan baginya untuk membuka pintu surga, meminta dibukakan pintu surga. Maka di antara doa rawit itu, saya kalau sudah baca doa rawit, doanya doa berdiba ya, yang ujungnya tuh Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yanziluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa inna awwalu man yanziluha. Ya Allah, masukkan kami bersama Nabi Muhammad karena dialah pertama orang yang akan masuk ke surga. Ya Allah, tempatkan kami di istana surga bersama Nabi Muhammad karena dialah orang yang pertama kali ditempatkan surga Allah. Saya demen orang saya tahu terjemahnya, saya demen aja. Nah,
apa namanya, enak aja gitu, enak. Jadi ketika kita baca, kita paham, sama kita berharap bahwa ya mudah-mudahan kita termasuk doa rawi. Dan kita banyak orang baca doa rawi, yang baca kita kagak paham kan. Udah amin aja, amin. Amin, amin. Pokoknya habis doa sallallahu alaihi wasallam. Ngitunya doang yang kita tungguin. Apalagi selakalnya berdirinya qiyamul makam panjang. Udah begini-begini, udah masih. Udah kita doanya panjang lagi ya. Nah. Wa tursalul amanatu warrahim. Maka diutus bersama Nabi Muhammad satu amanah, satu silaturahim. Maka amanah itu menentukan. Ya, Nabi Muhammad diizinkan untuk didampingi oleh dua amalan yang namanya amanah dengan silaturahim. Bahasa kalau di bawah ini, cerita di bawah ini ceritanya diserupakanlah seperti rupa orang. Amanah itu berupa orang. Jadi dia yang ketika nanti Rasul ngasih sahabat kata amanahnya, ini boleh Rasul ini orang yang amanah. Saya nggak tahu nih amanah apa kagak, katanya boleh nih dia juga satu rahim. Nanti ada di belakang hadis, nanti di belakang hadis ini nih. Sirat, Nabi di sampingnya, di samping sirat. Jadi nanti yang nyeleksi itu Nabi Muhammad, umat saya nih. Yang sebelah bilang, iya, dia emang amanah. Iya, dia nyeleksi. Nah, Allah maj'alna minhum, dia kita mudah-mudahan kita termasuk ya, termasuk. Kali amanah kagak silaturahim kali itu kagak baca selawat Nabi gangguin, lu masukin aja, demen baca selawat itu dia. Maka nanti macam-macam orang nih. Bayakumani janbatai sirat yaminan wa shimalan, maka keduanya berdiri, amanah dan rahim itu di sisi kanan kiri sirat. Jadi orang jalan dari kanan sini. Fayamuru awalukum kalbarki, maka ada yang lewat seperti kilat sampai ke surga. Kan gambarnya begini, gambarnya ini sirat, ini kita, ini sirat, ini surga. Yang kagak bisa nyebut ke neraka bawahnya gitu. Tapi ada yang lewat sampai. Itu yang udah umat Nabi Muhammad juga, amanah juga, silaturahim juga. Tapi amanah menentukan. Amanah menentukan. Ada yang sampai. Nah, pantasnya kita begitu ya. Selama kerjaan kita mau roman yang begitu. Roman. Maka sahabat bilang begini, qultu bi abi wa ummi ayu syai'in kamaril barqi ya Rasulullah. Emang ada yang seperti kilat kayak gitu tuh? Alam taro kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ainin Coba kau perhatikan kalau ada yang lewat kayak sinar gitu, seperti sekejap mata gitu. Apa namanya? Senter itu kan gelap tuh. Ketika saya nyalain, pencet sampai ke sono berapa detik? Itu namanya barakit. Ya kira-kira gitu masih antar nih. Kita hidupin, tembok kan terang tuh. Tuh di antara mulai kita hidupin sampai tembok terang berapa lama? Nyaris nggak ada jarak ya. Karena kecepatan cahaya kan lebih hebat dibanding kecepatan suara, kan itu kalau kita melihat fisika. Berapa? 136.000 km. 360.000 km per detik. Makanya duduk tuh, geledek tuh, itu sebenarnya barang antara tabrakan bongkahan itu tabrakan joker. Itu ketika dia nabrak itu muncul kilat listrik. Tapi yang sampai ke kita kilatnya dulu, sebab kecepatan cahaya lebih kuat daripada kecepatan suara. Ini barang sebenarnya di atas mah. Iya, keluar gitu. Karena kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara. Maka kadang-kadang ada kalau ada siaran langsung luar negeri itu mulutnya udah begini, suaranya belum ada. Iya. Karena itu ini cahaya. Nah, kalau yang ngaji-ngaji begitu kita kadang-kadang suka. Jadi di Quran di hadis sudah ada kayak gitu ya, man kita hanya aja nggak pernah mikirin. Jadi bukan barang baru ketika cerita itu di fisika itu bukan barang baru sebenarnya. Kita nggak pernah mikirin aja. Perasaan tuh kalau bicara geluduk udah bukan urusan agama, iya. Ada juga yang geluduk bukan urusan agama cuma. Nah, dan yang bukan urusan agama gelodok kali ya. Gelodok. Nah, wa summa kemudian ada yang seperti angin.
Tergantung amal ya kan. Wa kamarit tayri, ada yang seperti burung. Kita bukan kayak apa, kayak lalat lampe yang penting kawan dah, jalin dah. Kayak burung onten dia masih kencang larinya ya. Kayak apa kira yang penting sampai dah. Nah, yang menentukan siapa? Nabi Muhammad itu yang paling menentukan. Tapi pertimbangannya adalah amanah dengan silaturahim. Menentukan. Yuk, yang masih pada punya amanah, ya. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan an ra'iyati. Besok subuh tuh ngaji, saya bertolak, wah nyambungnya di jilid 3. Ketemu lagi nanti di jilid 3 nih amanah nih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan an ra'iyati. Itu urusan kepemimpinan. Nah, ya kita punya anak, punya istri amanah. Yang belum nikah, dirinya sendiri adalah amanah. Kan yang belum nikah juga punya kemauan, pengen punya motor baru, pengen punya ini. Itu juga kan punya motor baru, amanah. Ada sombongnya nggak? Pengen punya HP baru, ketika punya HP baru, ada sombongnya nggak? Pengen punya pacar baru, enggak itu nggak boleh. Nah. Aduh aja susah ya. Dah. Wa asyadul rijali tajri bihim a'maluhum, dan wa asyaddir rijal, dan sepaling keras rijal seseorang itu tajri bihim a'maluhum, mengalir dengan mereka oleh amal-amal mereka. Wa nabiyukum sallallahu alaihi wasallam qa'iman 'ala syirat yaqulu rabbi sallim sallim. Dan Nabi ada tuh di ujungnya nih. Ini kalau ini ujungnya ini, ketika umat jalan ke Nabi, salim salim, ya Allah selamatin. Ada yang berat banget jalannya tuh. Nabi bilang, Allah salim. Mau diakui umat gua itu cuma amalnya kurang dari beres, setelahnya kurang beres. Kalau yang tadi nggak pakai salim ini kau udah beres. Ini ada yang lagi sampai dia bilang, Allah salim. Ada yang merangkak jalan, ada yang ngesot aja begitu. Tapi kata Nabi itu umat salim. Beruntung aja dengan Nabi Muhammad. Di pengadilan nggak apa-apa kalau di dunia, di sana yang penting itu diakui Nabi Muhammad salim. Ya mudah-mudahan kita baca hadisnya diakui deh ya, karena kita masih baca hadisnya. Ngaji hadis dengan apa? Nah, kalau ngaji hadis itu agama gampang, agama itu indah, agama itu senang. Ngaji fikih yang susah kebanyakan mendapat. Mazhab ini lain, belum lagi ada yang beda-bedain ya. Kita masuk neraka lagi aja. Hatta ta'jiza a'malul ibadi wa hatta yaji'ar rajul yastati'u sayru illa zahfan. Sehingga lemah amal-amal hamba, dan sehingga datang seseorang yang tidak sanggup berjalan kecuali merangkak. Oh, jadi ada yang lagi merangkak. Ya Allah, salim. Ada bekasnya juga wudhunya gimana? Tapi amanahnya mungkin nggak ada betik, kurang dabi beres. Silaturahminya juga dabi beres. Allahumma sallim. Tapi sekali lagi nih, yang jadi pokok bahasan kita adalah amanahnya gitu. Anda mau selamat, amanah. Kalau nabinya udah pasti salim. Dia kurang kuat kalau tidak didampingi dengan amanah. Dan amanah jangan berpikir berarti amanah nanti amanah Nabi, bukan amanah ini, bukan itu maksudnya. Seleksinya di amanah. Wa fi hafatis sirat kalalibu mu'allaqatun ma'muratun bi akhsiman umirat bih. Dan di hafatis sirat, kalau kita ini jembatan, ini ada apa namanya? Yang bang begitu tuh. Kalalib. Kayak gancuk gitu tuh. Kalau di tukang daging kan ada yang begitu kayak es gitu tuh. Kalalib. Nah, yang tergantung yang diperintahkan untuk mengambil orang yang diperintahkan tuh. Jadi walaupun Nabi bilang salim, tapi kalau ada yang memang layak aja begitu. Maka ada dua, ada pamakhlusun najin wa mukaddasun finnar. Yang kagak kena selamat, yang kena enggak. Yang jalan mulai ada yang mulai berangkang itu yang repot.
Kalau yang tadi yang kayak, maka saya bilang mau kayak lalat, kayak lama banget, nggak apa yang penting sampai. Asal jangan berangkang aja. Berangkang kemungkinannya dua. Ada kemungkinan nggak ada selamat kalau merangkang. Saking beratnya itu. Nabi Allahumma sholli wa sallim. Kata Allah, jangan itu Muhammad itu brengsek tuh. Nah, tapi salah satu penentunya adalah amanah. Sekali lagi nih, kita lagi bicara tentang amanah. Saya dan kita semua punya amanah terhadap diri kita, anak kita, istri kita, yang punya jabatan dengan jabatannya. Ya, ada amanah bernama tetangga kan? Al-yuklim jarahu. Ada amanah yang namanya murid, ada amanah yang namanya guru. Kadang-kadang gurunya ada, tapi yang saya buka pengajian misal di musola begitu, kita murid yang gak ada. Nah, artinya kan dia punya guru tidak. Kadang-kadang muridnya ada, gurunya kagak ada. Gurunya malas ngajar, atau kagak mau ngajar juga menyanyiakan. Dah, walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi inna qa'ra jahannama lasab'una kharifah. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada di kekuasaannya, sesungguhnya dalamnya neraka jahanam itu kira-kira orang nyebur 70 tahun baru sampai. Jadi ini lubangnya nyebur 70 tahun lagi baru sampai. Artinya ya bakal jangan takut nggak kebagian tempat. Baik, kalau coba kalau dijatuhin 70 tahun kira-kira udah habis berapa tuh? Ya jangan gede-gede buat lo kayak gini aja, buat lo kayak gini kalau dijatuhin tuh kira-kira 20 meter, kagak lama jatuh, udah sampai ke bawah, nggak ada 5 menit. Sekarang 70 tahun. Kalau 20 meter orang ditumpuk berapa orang? Nah, iya, orang kan kalau ditumpuk segemuk-gemuknya badan kita paling berapa senti sih? Nggak ada setengah meter. Dia langsung suruh tengkurap tuh. Paling-paling berapa sih? Kali 20 meter berapa orang coba? Sekarang 70 tahun. Nah, jadi kan nggak usah khawatir. Oh, nah. Kebagian nih. Kalau mau badung aja, insya Allah muat. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Lagi-lagi nih ya, ternyata salah satu penentu orang masuk surga adalah amanah. Amanah. Di samping ada silaturahim, ini dua ini. Ya emang sih coba lah. Mau jadi pemimpin juga ke rakyat ada silaturahim kan? Amanah juga. Ada silaturahim, ada amanah juga. Kita ke bini ke anak juga silaturahim, amanah juga. Kita ke tetangga silaturahim, amanah juga. Romannya emang gimana? Berdua tuh nggak bisa-bisain. Sadar saya dan kita semua deh ya sama-sama soal. Nah, wa an Abi Hubaibin itu yang itu masih baca deh ya. Wa Abi Hubaibin nomilah Jama' Abdullah bin Zubair Awam al-Khurasi al-Sadriyallahu anhuma qala lama waqafa Zubair yaumul Jamal. Ketika menantikan Zubair pada perang Jamal. Da'ani, maka saya dipanggil. Yang dipanggil dia anaknya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dipanggil sama babanya. Babanya namanya Zubair. Ini kalau bahasa kerennya dejavu ya. Pengulangan sejarah. Dulu Zubair dipanggil sama babanya kayak begini nih. Babanya namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Zubair bin Abdullah. Ketika besoknya mau perang Uhud, dipanggil Zubair sama babanya. Zubair besok bapak mau perang. Kayaknya bapak bakal mati. Utang bapak banyak. Lu bayar nih. Kalau nggak bisa bayar, minta tolong mana? Pas Zubair punya anak begitu juga nih. Dia besok mau perang Jamal. Perang Jamal itu udah nggak ada Nabi. Perang antara dalam tanda petik Sayyidina Ali dengan pasukannya dan Aisyah radhiyallahu anha dengan pasukannya karena tersulut oleh kabar-kabar miring. Jadi Sayyidina Utsman terbunuh di Madinah kira-kira gitu ya. Karena sebuah kejadian Sayyidina Utsman terbunuh. Ini juga muncul dari awal. Dan akhirnya Sayyidina Ali dibaiat untuk jadi khalifah.
Nah, keluarga Utsman yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Umayyah waktu itu nggak mau. Jangan dulu kita bicara pemimpin, siapa dulu yang membunuh Sayyidina Utsman. Sebab ini masih satu klan sama. Karena Sayyidina Ali gue diangkat kalau nggak ada pimpinan. Ketika Aisyah haji ke Mekah ditanya bagaimana kabarnya Madinah, rusuh Aisyah. Kenapa rusuh? Utsman terbunuh. Siapa yang membunuh? Ali. Oh. Aisyah menerima laporan separuh. Ya kan sejarahnya panjang kalau pokoknya yang berhembus saat itu dituduh Ali, maka terjadi perang. Ini miskomunikasi deh ya, karena misinformasi jadi miskomunikasi, terjadi perang jamaah. Dah, jangan bilang siapa yang salah siapa yang benar, semuanya benar juga ada dia karena ada miskomunikasi. Ya, kata Zubair begini sama anaknya. Da'ani, dia memanggil aku, fakumtu ila jambihi, aku berdiri di sampingnya. Qala ya bunayya innahu la yuqtalu yawma illa zalimun aw madlumun wa inni la arani illa sa'atul yawma mazluman. Kalau bahasa kita, wahai anakku, besok itu tidak akan terbunuh kecuali orang zalim atau yang dizalimi, dan besok aku akan terbunuh. Sepertinya aku akan terbunuh besok dalam keadaan tersulim. Belum perang juga tahu bakal mati besok. Maka saya bilang dulu bapaknya begitu juga waktu perang Uhud. Karena bapaknya udah ngimpi ketemu orang yang meninggal dunia yang syahid ketika perang Badar. Bapaknya ngimpi. Kalau bahasa kita tuh ngimpinya besok lu nyusul gua. Maka kata bapaknya, wah berarti gue besok mati. Makanya anaknya. Itu perang Uhud. Keulang. Tapi ini beda nih nanti hasilnya. Nah, wa inna min akbari hammi ladaini, dan di antara yang paling aku bingungkan adalah utang aku. Kata bapaknya, kalau besok gua mati, kebunuh, utang gua banyak. Ini gua bingung. Ngomong sama anak. Nah, kita bapak ngomong begitu, kita bagaimana jawabannya? Gua kayaknya bakal mati. Utang gua banyak bagaimana? Ya salah bapak. Lunasin dulu pak, jangan mati dulu. Bapak bagaimana sih? Nah, afatara dainana yubqi min malina syai'an. Afatara, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa dainana utang-utang kita yubqi min malina syai'an akan menyisakan sedikit dari harta kita. Tsumma qala ya bunayya bi'ma lana waqti daini. Wahai anakku, jual aja apa yang ada, nanti lunasi utang aku. Wa awsa bitsulusi wa tulusi libanihi, dan dia berwasiat sepertiga untuk keturunannya, yakni libani Abdullah bin Zubair sulus sepertiga dari sepertiga. Qala fa in fadla min malina, kalau udah masih lebih juga harta kita ba'da qada'idain, setelah dibayar utang syai'un, fatulusu libanika, sepertiga ini buat anak kamu. Jual kalau masih lebihnya begini. Tapi bakal tersisa sedikit kan. Nah, ini amanah nih, amanah bayarin. Utang ini kita lihat nanti apa namanya anaknya Abdullah bin Zubair bagaimana dia ngurusin utang bapaknya, amanahnya luar biasa. Nah, kalau kita mah ya udah telap, Bininya 4 nih, bininya 4. Nah, tapi kayaknya pantas bini 4 kalau kita lihat tuh pantas bininya 4, kalau hartanya segitu pantas bininya 4. Entah kita pantas-pantasnya kita udah pantas belum, jadi kita 4. Qala Hisam, berkata Hisam, wa kana waladu Abdillah qad waza ba'da bani Zubair Hubayb wa Abbad wa lahu yawmin tis'atu banina wa tis'ubanatin. Dan adalah anak Abdullah, sungguh itu adalah sebagian bani Zubair, Hubayb dan Abbad. Dan bagi Zubair saat itu anaknya 9 laki, 9 perempuan, 18 anak. Bini 4, anak 18. Siapa yang sanggup? Bini 1, anak 2 aja seru. Iya. Ini anaknya 18. Bininya 4. Qala Abdullah faja'ala yusini bidainihi. Maka jadilah dia berwasiat kepadaku dengan utangnya, wa yaqulu ya bunayya, wahai anakku, in ajazta an qada'i syai'in minhu, kalau kamu nggak sanggup ngelunasin utang saya, fasta'in alaihi bimaulaya, minta tolong sama Tuhan aku. Kalau dulu bapaknya minta tolong sama Nabi, sekarang dia bilang maulaya, Tuhan aku. Qala wallahi ma ra'aitu ma arada hatta qultu ya abati ma man maulaka. Saya nggak paham yang dimaksud dengan
dengan omongan bapak saya mau layak. Saya tanya, emang Tuhan kamu siapa wahai ayahku? Qala Allah. Waduh. Kalau nggak sanggup agak repot ya, agak repot bayarin utang, nanti minta tolong sama Tuhan saya. Siapa Tuhan bapak? Allah. Bapaknya soleh, anaknya soleh, beres. Kita ngomong begitu, entah kalau minta tolong aja sama Allah, ya tetep aja Pak. Kudu ada cek yang ditinggalin Pak. Waduh. Ini nih yang kita nggak punya nih, keyakinan semacam ini. Maka sekarang saya terkesima juga dengan ngomong di Mansur, Allah Maha Kaya, mintanya jangan dikit. Allah Maha Kaya, mintanya jangan dikit. Biar banyak mintanya, karena Allah Maha Kaya. Mari bilang ini, qala wallahi ma waqa'tu fi qurbatin min dainihi illa qultu ya maula Zubair ikdi anhu dainahu fayaqdihu. Maka kata anaknya Abdullah, demi Allah, ketika terjadi kesulitan saya bayar utang bapak saya selalu bilangin, ya maula Zubair, wahai pemimpin Zubair, ikdi anhu dainahu, tolong dong bantuin lunasin utang Zubair. Fayaqdihu, ada jalan buat lunasin. Jadi anaknya pas kata bapaknya, entar minta sama Maula ya, sama Maula saya. Jadi kalau ada kesulitan tuh, akhirnya tuh anaknya bilang, ya Maula Zubair, wahai bosnya Zubair, Allah maksudnya, tolongin saya buat ngurusin utang Zubair. Besok ada aja jalan keluarnya buat ngurusin Beirut. Oh. Jadi nggak ada yang utang kalau gitu. Orang bosnya maha kaya, langit bumi punya dia, baru 30 juta sama cemen. Nah, benar juga tuh ungkapan Sadis maksud Allah Maha Kaya, jangan dibatasi sedikit, minta biar banyak. Maka kemarin waktu rapat bikin masalah tuh, hitungan kasar tuh 1,5 miliar. Duitnya ada berapa sekarang? Ada sekian ratus juta. Masih jauh itu ya. Saya bilang begini lah, kalau duitnya ada, lu bangun masjid, lu usah jupi ketuanya, anak SD juga bisa. Masjid punya duit 3 miliar, bangunnya 1,5 miliar, ketuanya anak SD juga bisa. Lah kagak ada kerjaannya, duitnya ada. Sekarang mau bikin masjid rumah Allah, minta sama Allah. Tuh, keyakinan itu tuh yang sama kita. Bagaimana mintanya? Nah, kita mau bangun rumah Allah, minta sama Allah. Itu yang Kiai Mahfuz bangun begitu kalau ngomong tuh. Emang kita bangun madrasah buat kita? Emang kita makan duit kita? Enggak, minta aja. Yuk kita doa rame-rame. Ya 30 juta jadinya 3 miliar. 200 juta jadinya 5 miliar. Nah, sekarang lagi berjalan nih udah. Begitu. Ya keyakinan kayak begini nih yang kudu dijaga. Keyakinan gini dijaga, dipupuk supaya emang tumbuh. Bener ya ternyata ya. Bener ya ternyata ya. Tuh nyari bener itu tuh yang ngaji rasa. Kalau ngaji hikam ngaji rasa tuh yang bener begitu tuh. Ya pantas kalau kemarin kita ngaji hikam, Allahumma ya ilahi hadza dhulli dhahirun baina yadayya, inilah kehinaan saya di hadapan. Kita nggak punya rasa. Rasa itu tuh. Allah Maha Kaya mintanya dikit banget. Biar banyak mintanya. Nih, Zubair, ya Maula Zubair, wahai bosnya Zubair. Lunas kan? Ya, kita lihat cara kerjanya nih. Nah, qala faqutila Zubair, terbunuh Zubair walam yada dinaran wala dirhaman illa arina min al-ghabah. Dan dia tidak meninggalkan 1 dinar pun 1 dirham. Uang tunai kagak ada. Illa aradina, kecuali beberapa petak tanah. Coba dengerin. Pertama, al-ghabah. Di daerah namanya ghabah. 1. Kedua, ihda asyrata daran bil Madinah, ada 11 rumah di Madinah. Wadaraini bil Basrah, ada 2 rumah di Basrah. Wadaran bil Kufah, ada 1 rumah di Kufah. Wadaran bil Misr, ada 1 rumah di Mesir. Banyak, weh. Coba hitung rumahnya. Ada 11 rumah di Madinah, 2 rumah di Basrah. Berapa? 13. 1 rumah di Kufah. 14. 1 rumah di Mesir. 15. Duit kagak ada. Tanah lebar. Rumah banyak. Nah, mana kayaan orang duit kagak ada tanahnya lebar sama duit banyak kagak ada tanahnya. Iya. Iya. Urban
Sukron punya duit, taruh 100 miliar, tapi rumahnya di doang udah. Anto nggak punya duit tuh, tapi tanahnya di mana ada banyak. Yang mana yang kaya? Kalau bicara enak mah enakan. Tapi bicara kaya ini mah lama-lama habis, ini mah lama-lama nambah harganya. Iya. Tapi sertifikatnya mau ditarik pakai PE. Jadi. Ya informasinya begitu, informasinya. Kemarin dia suruh bikin sertifikat, sekarang dia tarik, gue bingung ininya gimana. Statusnya dulu itu banyak uang ditarik. Dah. Qala wa in kana dainuhu alladhi kana alaihi, yang bikin kenapa nih banyak punya utang, anna rajula kana yatihi bil mali fayasdi'uhu. Ada orang-orang kadang datang kepada babanya Zubair, kepada Bang Jubair, nih saya apa ya? Bahasanya minjem duit ininya apa namanya? Bor agunan di wadiahkan. Digadai. Nah, bayakulu Zubair lah enggak, saya kok pakai gadai-gadai enggak? Walakin wasalap begini aja deh, itu gue beli. Tapi gue bayarnya cicil. Jadi dia nggak mau kalau dititipin. Bapak kalau dititipin dia nggak mau. Ini aksya alaihi dhai'at. Kalau dititipin saya takut ini ntar barang jadi rusak di tangan saya. Nah, gue bayar aja. Jadi akhirnya utangnya banyak itu tuh. Yang udah belum dibayar tuh. Dia nggak mau orang. Tapi nolongin orang mau. Mas gue datang rumah saya misalnya, Ustaz, ini motor saya nih kalau saya jual 8 juta. Saya minjem dulu Ustaz 2 juta. Enggak, Mas gue. Kalau gue pinjemin duit itu 2 juta, nih motor di sini. Kalau nih motor aman, kalau aman, kalau besok kalau kebanjiran gitu. Gue beli aja dia 8 juta. Tapi gue kasih 2 juta, ntar lebihnya gue cicil. Kira-kira gitu tuh kerjaannya tuh. Akhirnya ini belum lunas, meninggal. Itu yang menyebabkan Zubair banyak punya utang. Nah, kita emang nggak sanggup gitu. Jadi bukan apa namanya, bukan bengal minjem bukan. Bukan karena minjem di bank nggak bisa bayar, bukan. Wa ma waliya imaratun qattu dan wa ma waliya imaratun qattu wala jibayatan wala kharajan wala syai'an illa ayyakuna fi ghazin Rasulullah SAW wa ma kana Umar Rasulullah. Dan dia tidak mendapatkan imarah qattu. Kalau bahasa kita, dia tidak mendapatkan lubang harta dari manapun, nggak dapat apa-apa kecuali memang harta ghanimah. Ketika perang sama Nabi, perang Abu Bakar, perang sama Umar, ya itu bayaran ntar nungguin perang dapat harta ghanimah, bayar. Jadi kalau dapat harta ghanimah, Mas Gur saya bayar lagi 2 juta. Sekarang ini ya bayar lagi, belum pada lunas, meninggal. Jadi nolongin orang. Nggak mau tuh orang saya, ngapain lu? Muncul kontrakan. Terus saya gak ada kontrakannya tuh. Ada kontrakan tuh jaminannya bang. Kalau dijual tuh kontrakan 50 juta, saya pinjam dia 10 juta. Jangan. Nah gitu, gue nggak bisa ntar kontrakan. Gue beli aja deh. Tapi gue bayar 10 juta, ntar gue cicil. Cuma dapatkan kan nungguin perang. Ada ghanimah, bayar. Utangnya jadi banyak. Dah. Nah, qala Abdullah fa hasabtu ma alaihi min ad-dain wajatu alfin wa mi'ati alfin. Aku hitung-hitung utang bapak saya. Ternyata jumlahnya 2.200.000 dinar. 1 dinarnya 4,25 gram. Jadi itu udah. 2.200.000 dinar. Itu berapa miliar utang kau sekarang? Iya, triliun ya. Triliun. Kalau godek-godek gitu. Bapak meninggal pas utang bapak kita berapa? Sekian triliun. Kabur. Kita gali aja kuburannya Pak, beresin dulu Pak. Falaki Hakim bin Hizam, saya ketemu Kemal Hakim bin Hizam. Abdul Zubair qala ya ibn akhi wa saudaraku kam ala akhi min ad-dain, berapa utang saudaraku? Fakatam tuh, aku sembunyi. Aku nggak bilang asli. Aku nggak bilang jumlah aslinya. Waktu itu mi'ata alfin, aku bilang 100.000 dinar. Dia temannya bilang, bapak lu punya utang berapa? Aku sembunyikan. Ya lebih dari 100 dinar. Padahal 2 juta. Jauh. Faqala
Hakim wallahi ma ara amwalukum tasamu hadi. Kata Hakim Hizam, kalau gue lihat nah kayaknya nggak kebayang sama banda bapak lu. Coba. Baru kata 100 dinar aja kata temannya nggak kebayar kayaknya. Kalau lihat harta bapak ente nggak kebayar. Itu baru dia tahu 100 dinar bisa tahu 2 juta. 2.200.000. Bisa jatah mati tuh. Bisa gitu. Nah. Orang luar aja menganggap nggak kebayar. Nah, ya. Bapak alhamdulillah aro'aituka in kanat alfi wa mi'ata alfi. Bagaimana pendapatmu kalau utang bapak saya 2.200.000? Qala ma arakum tutiquna hadza. Saya pikir Anda nggak akan sanggup. Anda nggak akan sanggup. Fa in ajastum an sa'in minhu fasta'inu bi. Kalau agak repot-repot dikit minta tolong sama saya. Oh, baru teman. Utang bapak berapa? 100. Berat ya. Gimana kalau 2.000 nggak bisa sanggup? Begini aja, besok kalau susah lu hubungin gue. Baru teman tuh pantas pada masuk surga ya. Begitu. Udah teman, saya banyak. Berdoain dah. Doain gitu ya. Godain ya biar sabar deh ya, biar sabar ya. Enggak deh, nggak bisa, lu nggak bisa bayar. Nah, kalau ada apa-apa, telepon gue. Nah, baru teman namanya. Surga bareng-bareng gitu ya. Walau karena Zubair qad ishtara Ghabah bi 70 wa 100 alfin. Dulu bapaknya Zubair beli tanah di Ghabah itu harganya 170.000 dinar. Faba'aha Abdullah, akhirnya tuh tanah dipasarin sama Abdullah laku bi alfin wa 600 alfin 1.600.000 dinar. Belinya 700, jualnya 1.600.000. Di pasarin kejual juga tuh tanah. Ya Maula Zubair. Itu dia intinya. Ya Maula Zubair. Wahai bosnya Zubair. Siapa? Oh. Itu yang sama kita nggak ada itu. Ketika berdoa gitu ada malu, ada nggak percaya diri. Nah, nggak bisa ngomong ini. Ya Allah, saya bikin pesantren 30 miliar. Engkau maha kaya. Kalau memang itu baik ya Allah mudahkan jalannya. Ngantongin duit kakak, tapi cita-citanya kuat, berdoa. Saya kalau punya hutang doa saya, Allahumma mansurni fi takmili qada'i daini wa fi ada'i daini innaka antal ghaniyyul hamid innaka antar razzaqul karim. Ya Allah, tolongin saya biar utang ini sempurna saya bayar. Ya Allah, tolongin saya ketika saya berutang. Engkau maha kaya, engkau maha pemberi rezeki. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau maha kuasa. Kalau punya utang doanya itu. Kalau nggak ngaji mau nggak bilangin loh. Anida tuh kalau lagi kita bangun malam tuh Allahumma ansur ma'hadana anida al-Islam. Ya Allah tolongin Anida khususan fi tausi'atil madrasah fi takmil bina'il madrasah, khusus buat perluasan dan penyempurnaan bangunan madrasah. Innaka antal ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Nggak bisa, kita nggak bisa. Pokoknya Allah ya Maula Zubair. Nah, saya sampai pernah mimpi didatengin guru-guru yang saya suka bacain Fatihahnya tuh. RT ke rumah, tuh rumahnya kayak rumah yang depan segini nih, ini ruang tamunya rumah tamu RT, kayak rumah tamu RT. Segala babanya Ustaz Puriri datang. Itu kayak orang kondangan, masuk salaman, tapi pakai udang-udang. Ada mu'alif syafihada, ada sama begini doang. Ada apaan boleh? Mau bangun Anida, oh ya udah beres, gitu doang. Saya gila banget itu ngimpi kayak gitu. Lanjut. Maka saya kalau baca Fatihah itu semua aja sebut. Karena saya pernah itu mau ngimpi mau bedak kayak kagak, kayak saya punya habis ngimpi begitu ada keyakinan. Lanjut. Datang ke Kiai Benyamin. Kalau 3 miliar, 300 miliar juga Tuhan bisa. Al-Fatihah. Lanjut. Udah. Datang ke Kiai Suherman yang jauh lebih muda dari saya. Saya mah kalau mah Anida udah percaya aja bisa. Al-Fatihah ya. Lanjut. Ngimpi yang saya sebutin itu pada salam. Ada apaan sih? Sahabat salaman tuh. Mau bangun Anida. Oh, ya udah, gampang tuh. Makin kuat aja gitu.
Nah, walaupun soal benar itu mau kembang tidur bodoh, mau kembang tidur kalau nggak luar tidur, yang penting efeknya gue baik gitu aja. Nah ini nih ya Maula Zubair, 700 jadi 1.600.000, 170.000 jadi 1 juta, kena hampir berapa persen itu? 1000%. Kalau Allah mau berkehendak mah bisa aja. Nah, modal cupang gocap, 2 juta bisa. Nah, butuh airnya spesial. Bisa. Allah maksudnya sudah balik. Ini lanjut kayak gini, weh. Lanjut ini kagak bisa ngomongin lah. Oke, lanjut. Ya. Kemudian summa qama faqala, dibilang man kana lahu ala Zubairi syai'un falyafina bil ghabah. Yang pada dulu bapak saya punya utang sini, saya mau bayar pakai tanah yang ada di ghabah. Fata Abdullah bin Ja'far wa kana lahu ala Zubair 400 alfin. Maka datang seorang Abdullah bin Ja'far, babanya pernah ngutang sama dia 400.000. Wa qala li Abdillah, berkata, in syi'tum taraktu halakum. Begini nah Zubair, kalau mau udah sanggup udah gue lunasin aja. Kata teman. Qala Abdullah, la. Qala in syi'tum ja'altumuha fi ma tu'akhirna in akhartum. Begini aja, ini tanah lebar, mau yang mana? Wa qala Abdullah, la. Qala faqta'u likit atan. Ya udah, kalau gitu ini tanah lebar, harga semeternya sekian, kalau 400.000 berarti sekian meter, mau ngambil yang mana? Kalau Abdullah, laka min hahuna ila hahuna. Ente dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu tanahnya lebar tuh, belinya 170 gitu ya, 170 juta, jualnya 1,6 miliar, kira-kira begitu. Yang ini datang 400 juta dari sini kemarin. Tadi dia bilang, udah nggak usah diganti, nggak usah dibayar. Oh, enggak, ini amanat, harus bayar utang. Itu amanat itu, ini harus dibayar. Ya. Baba Abdullah minha faqadu anhu dainahu wa fa baqiya minha 4 asmin nisbin. Tersisa masih 4 bagian, 4,5 bagian. Faqadima ala Muawiyah wa inda Amr bin Utsman wal Munzir bin Zubair ibnu Zam'ah. Maka datang Muawiyah, dia datang ke Muawiyah, di sisi Muawiyah ada Amr bin Utsman, ada Munzir bin Zubair dan ibnu Zam'ah. Faqala Muawiyah, kam kuwimatil ghabah. Berapa dihargain ghabah? Qala kullu sahmin mi'ata alfin. Setiap bagiannya 100.000. Masih ada 4,5. Qala kam baqiya minha, ada sisinya berapa? 4 asmin wa nisfun. Ada 4,5. Qala Munzir bin Zubair, qad akhadtu minha sahman bi mi'ati alfin. Yaudah, saya ambil satu, gue bayar utang gak balu 100.000. Wa qala Umar bin Utsman, qad akhadtu minha sahman bi, ya gue ambil satu lagi 100.000. Wa qala Ibnu Zam'ah, qad akhadtu minha sahman bi, kalau Muawiyah kam sisanya berapa? Sahmun wa nisfun, masih 1,5 lagi. Qala qad akhadtuha bi 50 wa 100 abin. Yaudah, yang 1,5 gue yang ambil 150.000. Lunas semua. Baru 1 petak tanahnya, rumahnya belum kan? Itu baru jual. Kalau hitung itu awalnya enggak, semuanya kejual baru lunas tuh. Ternyata baru 1 aja udah lunas. Ya Maula Zubair. Sampai dia bilang udah nggak sanggup mah gue lunasin aja, dan nggak amanatnya harus dibayar. Oh, luar biasa tuh. Kalau kita begitu makasih cang ya. Nggak. Ini amanah harus dibayar. Nah, ya orang soleh begitu ya. Nah, dah. Ini ada lagi nih pas sudah selesai nih. Falamma baraka Ibnu Zubair min qada'idain, ketika udah selesai bayar utangnya, qala Ibnu Zubair, maka anak-anaknya yang bilang ini, aksim bainana mirasana. Ya udah bagi-bagi udah sana, udah utang udah beres. Qala wallahi la aksimu bainakum. Enggak, jangan sekarang bagi-bagi beresan. Hatta nadi bil mausimi 4 sinin, sampai musim haji lewat 4 tahun. Alaman kan lahu ala Zubair dainun, maka setiap musim haji itu Zubair teriak tuh, Bapak yang bapak saya punya utang, faliyatina sini, saya mau lunasin utangnya. 4 tahun. Jadi setiap orang datang, bapak saya punya, siapa yang pernah bapak saya utang, khawatir masih ada yang belum kebayar. Maka ketika saudaranya minta, udahlah diwaris. Entah weh, jangan sekarang. Kita nggak tahu masih ada lagi pak. Bapak kita nggak waris-waris ada yang lagi, bagaimana ceritanya? Tunggu 4 tahun ya. Setiap musim haji dia ceramah untuk saudara-saudara. Yang bapak saya dulu juga punya utang ada nggak? Sini saya lunasin, sini saya lunasin. Baru tuh amanah. Layak masuk surga. Sama kita melewat semua itu. Udah gue yang capek. Lu tinggal minta ruang
Oh, kata lu. Nah, dah. Faja'ala kulla sanatin yunadi fil musim. Setiap tahun dia teriak. Falamma madha arba'un sinina, ketika udah berlalu 4 tahun, qasama bainahum. Maka dia bagi-bagi warisan. Wa dafa'a tulus, dan dia serahkan yang sepertiga tadi wasiatnya. Wa kana li Zubair arba'un niswat. Zubair punya 4 istri. Di luar anak tadi. Fa asaba kullu imra'atin, setiap istrinya itu dapat warisan alfu alfi wa mi'ata alfin, 1.200.000 dinar. Setiap satu istri. 1.200.000 dinar. Coba. Kalau 1 dinarnya kita anggap dah misalnya 4 juta gitu ya. Karena 4,25 gram. Taruh dah yang murahannya 500.000, berarti 2 juta. Kalau 1 dinarnya 2 juta, ini 1.200.000 dinar dikali 4 juta. Per 1 istri. 2,5 triliun. Per 1 istri. 4-4-nya dapat segitu. Belum anaknya. Berapa harganya? Makanya layak punya bini 4 ya mah. Bogeto kalau punya 4 mah. Nggak akur semua. Jangan ngomel mulu tuh. Tuh jajan 1 miliar. Kata bini pertama. Bini pertama, lu ngapa mah cemberut aja ganteng. Mau ini emas 2 kilo tuh. Senja gendong lagi. Iya, ini mau kawinnya doang beda kagak. Berantem. Coba. Tawa aja lah. Tapi ya sekali lagi, amanahnya nih luar biasa, amanahnya luar biasa. Fajami umalihi, maka kalau dihimpun-himpun hartanya itu ada khamsuna alfa alfin wa mi'ati alfin. Ada 50.200.000 dinar. Total harta Abdullah bin Zubair. Subhanallah. Bukan main, itu kalau ditangkap loh main dina. Oh yang di Depok ya. Menyalahi undang-undang ekonomi, pasar muamalat. Semua kala babit rasmil amri bidadil mazharin. Ini hadisnya di Bukhari ada, di Bukhari. Karena saya nggak begitu paham satu-satu perkata, cuma karena pernah ngaji, temanya saya arah ke sana. Nah, jadi ya begitulah amanah diselesaikan. Kita emang kalau amanah sifatnya kirim salam sampai, tapi kalau kirim duit kadang-kadang sampainya kurang. Kirim salamnya ini undangan kalau kasih antok sampai. Iya, ini 1 juta kasih antok 800 sampai. Ada ongkir. Tolong alam al-Fatihah. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. ربنا زدنا علما نافعا ورحمة صائبا ولسانا ذكرا وقلبا شاكرا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، من كلب لا يخشع، من جوع لا يشبع، من دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورحمة الله وبركاته.